awal mula, oke. Awal mula berjalan tuh saya ngiklanin Wakapuran itu masih apa ya, masih meraba-raba lah, karena saya belum tahu nih untuk crowdfunding dan donasi seperti ini itu kira-kira CPR-nya seperti apa, kondisinya seperti apa di lapangan saya nggak tahu sama sekali. Itu saya bikin video pun benar-benar nyontek dari kompetitor, jadi lihat-lihat kompetitor seperti apa sih kalau mereka bikin campaign gitu, kita tiru, kita ATM ya, amati tiru modifikasi. Kemudian yang masih bingung tuh dulu tuh awal-awal tuh seperti ini, untuk program crowdfunding ini biasanya ada dua tipe pendanaan biasanya. Ada yang memakai dana dari hasil crowdfundingnya, ada yang memang dana kayak dana CSR gitu yang memang siap dibuang gitu ibaratnya. Nah kalau saya tuh dulu awalnya ada dana CSR, jadi bisa modal awal. Oh iya, Magic Order, kok order online salah. Modal awalnya itu iklan dulu pakai dana CSR yang memang bisa dibakar. Nah, seiring berjalannya waktu sudah berputar, sudah jalan, itu pakai dana dari hasil crowdfunding sendiri gitu. Dengan alokasi budget untuk iklan itu di kisaran 30% dari hasil yang didapat gitu. Kondisinya gitu. Nah, itu seiring berjalannya waktu kurang lebih 1 tahunan lebih lah. Mungkin udah kekumpul sekitar 2 miliaran lah hasilnya gitu dari iklan, full iklan ya. Kalau dari kalau dari donatur tetap ataupun donatur offline itu mungkin lebih, karena hasil follow up juga kita nggak masukin ke donasi aja gitu. Dulu tuh kondisinya seperti itu. Apa lagi ya yang bisa diceritain? Sebentar. Ini saya punya share screen paling ya, Mas Rid. Oke, Mangga Kahan. Sebentar. Kelihatan tah? Oke, clear. Nah, ini salah satu data di donasi aja milik yayasan yang pernah saya iklanin. Dan ini tuh jauh sebelum ini saya pakainya Magic Order. Jadi datanya nggak masuk sini. Sama data-data yang dari offline, dari donatur tetap tuh nggak masuk sini. Begitu. Kemudian ini bisa dilihat sama teman-teman. Donasi yang terkumpul itu sekitar 13.000 orang. Dari total 15.000 lead ya, 15.000 lead dengan konversinya 84%. Jadi kalau dihitung rata-rata, bisa hitung rata-rata ya, rata-rata donasi yang diterima itu ada di kisaran 108.000 ya, kalau dibagi ya. Jumlah ini dibagi donatur gitu ya. Jadi per donaturnya kira-kira di 100 ribuan. Tapi kalau misalkan dibagi berdasarkan lead yang masuk, itu kurang lebih 92.000 per lead-nya. Yang dihasilkan dari tiap lead itu adalah kurang lebih 92.000. Jadi kalau misalkan teman-teman fundingnya itu dari hasil crowdfundingnya juga gitu ya, biaya iklannya itu dari hasil crowdfundingnya juga, tinggal diatur aja CPR-nya. Misalkan kalau ditargetinnya itu 30 atau sampai 40% dari nilai donasi yang masuk, berarti ada di kisaran 28 sampai 37.000 hasil per konversi yang wajib dikejar di iklan gitu. Nah ini kalau misalkan teman-teman memang iklannya langsung ditembakin ke donasi aja gitu ya. Nah, dan itu kan lumayan ya jadinya, kalau misalkan langsung ditembak ke donasi aja itu tuh kan sistemnya jadinya konversi ya.
langsung masuk ke form. Nah, memang CPR-nya jatuhnya nanti kejar-kejarannya agak berat gitu. Nah, buat teman-teman yang memang apa namanya, modalnya tidak terlalu besar tapi mau ngejar donatur juga, itu bisa dilemparnya ke WhatsApp sih gitu. Ke WhatsApp nanti follow up-nya by WhatsApp. Cuman jatuhnya capek sih gitu. Jadi dulu aja pernah nyobain dilempar ke WhatsApp tuh ya mungkin lead yang masuk banyak tapi presentasinya kecil ya, presentasi untuk jadi donaturnya tuh kecil kayak gitu. Malah ngabisin waktu itu. Kemudian ini untuk ningkatin sedikit cerita ya. Dulu itu saya mikirnya biar banyak yang donasi, saya kecilin tuh minimal donasinya, starting dari 10.000 apa ya, lupa, 10.000 apa 25.000 gitu. Nah, ternyata ketika starting donasinya itu kecil, memang yang donasi banyak, tapi orang cenderung lebih donasinya ke yang paling kecil jadinya gitu. Nah, hasilnya tuh akhirnya rata-rata per donasinya itu jadi kecil, jadi di bawah 100.000 gitu, malah di bawah 80.000 lah gitu. Nah, itu kan jadinya nggak kekejar sama biaya iklan. Nah, saya pikirin gimana nih biar meningkat, biar naik gitu. Ya udahlah, akhirnya yang paling kecilnya itu di angka 50.000-an kalau nggak salah saya tuh. Jadi donasinya di angka 50.000. Jadi kalau misalkan, karena saya kan programnya dulu tuh wakaf Quran ya, wakaf Quran, ya anggaplah beli Quran aja masa di bawah 50.000 gitu ibaratnya. Kalau memang niat mau wakaf Quran mah pasti di atas 50.000 gitu ibaratnya kayak gitu. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Sisanya sih lebih ke apa ya? Kalau donasi seperti ini tuh lebih ngejar lead-nya sih sebenarnya. Karena dari lead yang sekian banyak ini tuh banyak banget yang jadi donatur tetap gitu. Jadi hampir mungkin ada yang setiap Jumat itu rutin donasi, ada yang sebulan sekali tiap gajian kayak gitu. Ya tinggal di manajemen aja sih, manajemen lead-nya atau manajemen donaturnya aja. Selebihnya seperti itu. Tapi kalau untuk iklannya mencari donaturnya ini memang agak gimana ya? Agak membutuhkan biaya ya, karena tadi aja bisa dihitung biaya per lead-nya aja lumayan lah ibaratnya ya. Kalau misalkan teman-teman anggaplah ngejar 1.000 donatur aja kan mesti ada sekitar berapa tuh? 28.000 kali 1.000, 28 juta untuk biaya iklannya aja gitu ibaratnya. Tuh, cuman kan memang enaknya si donasi ini kan berputar ya, si cash flow-nya berputar kayak gitu. Jadi bisa langsung dipakai lagi buat iklan gitu. Jadi nanti direkapnya di akhir bulan atau di akhir minggu, seminggu sekali baru kelihatan. Seperti itu. Apalagi apa lagi nih? Baca-baca komen kali ya, Mas Rid. Saya soalnya Boleh, cerita juga siap. bingung cerita apa lagi. Kalau itu Kang Had, ini yang ngelola ada tim untuk follow up sendiri atau enggak, Kang Had? Ada. Oh, ada ya. Ya, kalau saya cuma sampai apa ya? Dulu tuh saya sampai nyariin lead lah intinya. Nanti ada tim yang memang follow up Khusus lah. untuk closing ya, follow up ya. Tim lapangannya yang ada tim lapangan, ada tim admin lah ibaratnya atau CS yang buat ngelola gitu. Oke. Terus tadi ada pertanyaan, jadi ada CRM ya Kang untuk follow up dari donatur yang masuk ya. Tadi pakai CS berarti tadi ya? Betul, ada CRM-nya. Kalau CRM silahkan cari-cari sendiri aja sih yang cocok gitu. Yang penting tuh kan intinya buat tagging ya, buat nandain, buat milah-milah donatur mana yang jadi donatur tetap, donatur mana yang donasinya itu besar gitu ya ibaratnya. Nah, itu nanti perlakuannya dibedain gitu. Karena memang biasanya yang donasinya loyal, ketika kita ada program lagi, ketika kita ada ya program-program baru, kita tawarin langsung lewat telepon atau lewat WhatsApp tuh dia dengan senang hati donasi lagi gitu ibaratnya. Jadi
bisa menghemat biaya iklan. Oke. Gitu. Terus itu Kang Hat, dulu kan sempat cerita ya, sosial media kita atau yayasan kita kalau nggak aktif itu pengaruh itu gimana Kang? Bisa cerita Kang Hat? Oke, jadi dulu pas awalnya kan gini, saya kan mindsetnya itu dulu mindset ini, mindset online shop ya. Jadi kalau di online shop ini fanpage sepi, kemudian Instagram sepi juga laku-laku aja saya iklanin gitu ibaratnya. Nah, dulu tuh ketika saya nyobain di yayasan, ya mungkin konversi ada ya, tapi jelek. Nah, akhirnya kenapa jelek saya cari tahu, saya lihat komen-komen, saya lihat apa namanya orang-orang yang masuk ke fanpage dan sebagainya. Jadi mereka tuh intinya masih curiga gitu. Curiga ini yayasan bener apa enggak, programnya apa aja, programnya jalan apa enggak kayak gitu. Nah, jadi dulu tuh intinya sosial groupnya diperbanyak, sosmednya diaktifin, kita sering live, jumlah likernya si fanpage kita banyakin, follower di IG-nya kita banyakin. Nah itu bisa ngedorong banget gitu, bisa ngedorong banget untuk konversi di iklannya biar jadi lebih murah gitu. Karena orang juga jadi lebih percaya kayak gitu. Seperti itu. Oke. Terus sini ada pertanyaan, mana deh? Konten ads gimana yang bisa perform, Kang Hat? Termasuk Nah, videonya. kalau untuk konten itu di saya lebih banyak di video sih sebenarnya. Oke. Lebih banyak tuh di video. Jadi saya pernah coba di gambar sama video, itu lebih performnya di video. Kayak gitu. Nah, untuk video yang seperti apa yang konten, yaitu nanti memang harus ada yang namanya split testing. Jadi teman-teman bikin konten nggak cuma satu ya, harus harus ada beberapa pilihan konten yang nanti bisa teman-teman coba gitu ibaratnya. Nanti dilihat yang performnya lebih bagus yang mana kayak gitu. Oke. Terus, nah ini tadi udah dijawab ya, ngebangun trusted dengan aktif di sosmed kan? Ya, betul sekali. Untuk donasi bangunan pondok pesantren, gimana isi video iklannya? Ya kalau pondok pesantren diliput aja, pondok pesantrennya diliput. Kalau enggak apa, kalau yang gampang itu rata-rata ini sih cari ceramah yang berhubungan. Misalkan cari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, ceramahnya Buya Yahya, soundnya aja diambil gitu. Soundnya diambil, Oh, kemudian kita bikin slide atau bikin video liputan tentang yayasan kayak gitu. Nah nanti di bawahnya jangan lupa cantumin ini ceramahnya Ustadz siapa gitu, kayak gitu aja. Gitu. terus apa lagi nih ya? CPR yang wajar berapa, Kang Hat? Ini udah masuk ke teknis ya? CPR ya tadi sih dihitung tergantung teman-teman budget buat iklannya di berapa persen, atau misalkan memang ada uang yang memang rela buat dibuang kayak gitu. Tergantung ya, itu menyesuaikan. Kalau saya kan tadi udah dijelasin, saya tuh dikasih keleluasan tuh di 30% dari hasil donasi gitu. Jadi kalau di 30%, tadi di sekitar 28.000 apa 30 ribuan lah per leadnya gitu ibaratnya. Mungkin itu Kang Hat, ini kan dari berbagai macam yayasan atau latar belakang gitu ya. Mungkin ada punya pandangan berbeda gitu. Gimana sih cara kita jelasin ke pimpinan yayasan gitu bahwa kita ngiklannya emang harus dibuang gitu, nggak tahu nih berapa baliknya kayak gitu. Jelasinnya gimana ya baiknya ke pimpinan gitu. Oke, gimana ya? Nah ini kadang-kadang ya mungkin ya kalau yang yayasan-yayasan gini kadang kolot juga ya, di dalamnya banyak-banyak orang kolot gitu, kayak yang mikirnya Hmm. dengan cara beriklan itu pasti dapat banyak karena mungkin benchmarknya adalah campaign-campaign yang kita bisa itu launching tiba-tiba yang donasi ratusan juta, puluhan juta gitu ibaratnya, kan nggak seperti itu. Ya mungkin diedukasi dulu kondisinya kalau misalkan kita beriklan
namanya beriklan ya kita bayar. Nah, untuk ngejangkau banyak orang, ngejangkau donatur-donatur itu perlu biaya kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin biayanya itu eh, apa ya? Nggak fix lah ibaratnya. Karena nanti di situ ada biaya untuk testing, biaya untuk scaling dan lain sebagainya. Belum nanti akunya mati dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, oke. Berarti emang mindset dari atas ke bawah tuh harus sama dulu ya, maksudnya antara pimpinan dengan Iya, pelaksana gitu ya. betul, betul. Gitu. Kecuali Hmm. misalkan nih ada budget segini, ya udah sana deh nyari nyari donasi gitu ibaratnya. Mhm. Nah, itu tinggal dipikirin aja dong. Budget yang dikasihnya kecil apa besar. Kalau kecil ya mungkin bisa dipikirin matang-matang lah. Kalau misalkan mau dilemparnya langsung ke foam, kan otomatis biayanya gede. Bisa Mhm. dihitung tuh nanti dikira-kirain lah. Maksimal kan mentok-mentoknya biasanya kan rata-rata kalau foam gini tuh di angka 50.000 lah. Gitu. Oke, Busuk-busuknya tuh di angka angka lima lima puluh puluh ribu ribu. ya. Nah, gitu. Kalau di angka 50.000 per donatur. Nah, sedangkan tadi rata-rata per donaturnya itu di angka 100 ribuan. Jadi Hmm. baliknya cuma 50.000 gitu. Ya itu tinggal hitung-hitungan aja sih gitu. Oke. Nah, kalau misalkan masih keanggapnya terlalu kecil, ya mungkin bisa atau misalkan budgetnya juga minim, tadi bisa dilempar ke WhatsApp gitu. Hmm. Jadi bikin program-program yang memang kalau misalkan ada donasi atau calon donatur dilemparnya ke WhatsApp dulu buat ngobrol langsung sama CS gitu ibaratnya. Oke. Kalau itu sendiri, Kang Hat, kan kita kan punya waktu ya. Kalau untuk khusus donasi sendiri itu ada waktu-waktu tertentu nggak yang dia itu paling enak gitu dan kebanyakan orang itu banyak konversi di hari itu atau di jam itu gitu, Kang? Oke, kalau sepengalaman saya eh, hari Jumat paling bagus. Hmm. Kalau kalau di crowdfunding yayasan ya, itu Mhm. karena mungkin kan Jumat hari yang mulia ya, gitu. Jadi orang-orang moodnya lagi bagus tuh, mood untuk berdonasinya lagi bagus, gitu. Jadi kalau saya biasanya ngejar Jumat itu tayang, iklan itu harus kalau iklan baru atau program baru tuh harus naik minimal maksimal tuh hari Kamis, gitu. Jadi hari Kamis udah naik, biar nanti Jumat tuh biar udah langsung jalan gitu ibaratnya. Jangan sampai kelewatan momentum karena hari Jumat hari yang paling bagus kalau di saya tuh gitu. Oke. Biasanya di testing itu berapa lama, Kang Hat, sampai dia mau menuju ada hilal Apa tah? testing? Biasanya berapa lama sampai akhirnya udah ada hilalnya gitu? Kalau paling cepat tuh 3 harian biasanya sih. 3 harian Kalau ya? itu nah 3 hari. Oke, berarti misal nih deal kita nih mau di hari Jumat tuh gede-gedeannya. Berarti dari mulai hari Selasa, Senin itu udah mulai gitu ya? Kalau saya enggak, Oh saya enggak? tuh starting hari pertamanya Jumat. Biar Oh maksudnya malah gini. Jumat. Nah, Oh. jadi gini, karena kan Facebook itu kondisinya kalau starting awalnya bagus, Mm-mm. engine awalnya startingnya bagus, biasanya kesananya lumayan lah ngebantu jadi makin bagus gitu. Oke, Walaupun oke, misalkan paham. besoknya agak jelek, besoknya agak jelek lagi, tapi setidaknya karena kedorong awalnya bagus, dia udah ada track record bagusnya dulu gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi jangan kalau saya tuh kayak gitu kayak starting awal tuh harus Jumat gitu. Kalau nggak dari Kamis lah, Kamis Jumat, gitu. Kelewatan lah Jumatnya gitu. Seperti itu. Oke. Ini trafficnya langsung apa nih konversinya, Kang? Broad, spesifik, biasanya. Apa? Gimana? Setting iklannya, audiensnya itu broad atau di set? Oke, kalau saya mungkin tiap orang beda-beda ya. Mungkin tiap Mhm. orang beda-beda cara cara targeting seperti apa, cara split test beda-beda. Punya macamnya masing-masing karena kan ada yang senang broad, ada yang senang tertarget, ada yang senang di split test. Kayak saya, kalau saya tuh dulu ketika ngejalanin ini, saya lebih senang itu nge-split test. Gitu. Jadi kayak umurnya dicacah, interestnya dicacah, terus Oke. kemudian apa namanya wilayahnya dicacah kayak gitu sih. Gitu. Mhm. Nanti ketika udah nemu yang bagus, baru saya naikin ke broad gitu. Oke. Iya, iya. Kalau dari Kang Hat sendiri pernah ini nggak? Ini kan ada temen ini yang nanya,
ngupload iklan tapi ditolak dengan alasan modus penipuan. Itu solusinya gimana, Kang? Apakah ada settingan khusus atau gara-gara videonya atau kontennya atau gimana? Atau banyak orang laporin? Bisa jadi ada yang report sih. Reportnya? Kecuali kalau misalkan di Google ya, kalau di Google kan nggak boleh ya. Oh, oke. Donasi gini nggak bisa. Kalau di Facebook pasti aman sih sebenarnya. Oke. Kecuali kalau memang dari kata-kata biasanya. Investasi. Oke. Jangan mengandung kata investasi. Investasi, karena kan mungkin ya kalau kayak gini kan investasi buat di akhirat. Itu kan mindsetnya ke sana gitu, tapi jangan ditulisin di iklan. Karena investasi bentuknya nanti keanggapnya penipuan. Oke. Iya, iya. Berarti emang harus banyak ngulik ya, biar kita tuh tahu mana kata-kata yang enggak itu ya. Betul. Oke. Ya itulah fungsinya split testing kan, salah satu fungsinya itu biar tahu juga nanti iklan mana yang bagus, iklan mana yang nggak lolos, kata-kata mana yang ditolak gitu. Oke. Kang Hat, misalnya aku nggak punya uang banget nih, terus aku punya uang 100.000 itu bisa buat iklan nggak sih? Bisa ke WhatsApp tapi. Oh, ke WhatsApp ya. Oke, Karena ke berarti bisa WhatsApp tuh paling ke WhatsApp tuh skala satu, jadi calon donaturnya tuh bisa kita targetin mungkin 2.000 atau 3.000. Oke. Berarti nggak ada istilah kata, aduh aku nggak punya budget tuh nggak ada ya. Berapapun bisa di set ya. Tinggal kita Tapi mau. jadi kalau budget kecil nanti effortnya di orang jatuhnya. Oke. Karena kan follow up-nya harus jelasin ke sales lah. Betul. Ngejelasin program, ngeliatin bukti-bukti dan sebagainya itu, jadi ngeyakininnya tuh lewat WhatsApp. Kayak gitu. Oke. Kalau setelah bertumbuh baru nanti kita mainannya di ke form gitu ya. Ya, ke WA lagi ya. kan karena mungkin jatuhnya dulu tuh kan repot kalau kayak gitu, terus juga yang handle CS juga nggak terlalu banyak gitu, jadi agak repot kalau kayak gitu, makanya langsung dilempar ke form karena scalingnya kan lebih enak ya kalau ke form ini. Kalau ke donasi aja gitu, kalau mau iklan ibarat kata ada budget iklan 100 juta juga bisa langsung kebuang semua kalau misalkan langsung lempar ke yang gini gitu. Tapi kalau misalkan ke WA mencret-mencret. Iya. Kalau akun whitelist pengaruh nggak, Kang Hat? Pengaruh apanya, Tah? Ini nggak tahu ada yang nanya nih. Aku juga. Pengaruhnya enggak, pertanyaannya pengaruh apa maksudnya? Pengaruh Enggak nih, Mas Sauri, Kang Sauri. Mungkin dia punya akun whitelist kok nggak pengaruh gitu. Kang iklan atau ke konversi. Jadi setahu saya tuh Aman untuk iklannya. nah kalau untuk keamanan sih aman whitelist. Karena kan ya mau maksudnya gini ya, aman nggak aman ya whitelist juga. Jadi gini, tergantung si bisnis manajernya. Misalkan nih, saya mau sewa akun whitelist, tapi ternyata akun whitelist saya itu berasal dari bisnis manajer whitelist yang baru dibikin, belum ada history sama sekali, tapi whitelist, cuma belum ada history, belum ada spending, belum ada apa, kita iklanin ya mati juga gitu. Karena masih ibaratnya masih bayi lah gitu. Tapi enaknya whitelist ketika kita mati dibantuin buat dihidupin lagi gitu loh maksudnya. Itu aja bedanya. Itu. Tapi kalau misalkan sewa whitelist terus dari BM yang memang sudah sering dipakai, usernya udah banyak, kemudian spendingnya udah banyak juga, itu udah lancar-lancar aja. Itu tiernya udah tier paling bagus lah ibaratnya. Nanti iklan itu paling kendalanya di disapprove aja iklannya, nggak akan sampai iklannya akunnya mati, fanpage-nya mati, dan itu nggak gitu. Paling iklannya sampai disapprove aja. Dan itu pun disapprove bisa berkali-kali, bisa berpuluh-puluh kali. Kalau misalkan akun yang bukan whitelist tuh ya capeknya gitu. Kitanya harus hati-hati. Tadi kan banyak video-video pasien jadi pengamatan agak ngeri. Oh iya, betul. Berarti pasien-pasien yang butuh bantuan untuk operasi gitu, Kang Sauri ya?
Terus Kang langsung konversi atau traffic dulu? Kalau Kang Hat langsung konversi Kang ya? Betul. Kalau Oke. saya tipikali yang langsung ke sana ke ujung gitu. Jadi karena kalau manasin dulu juga belum Hmm. tentu hasil gitu maksudnya. Jadi mending langsung cari yang hasil aja. Oke. Kecuali Bagus. kalau memang diniatinya mau menurunin CPM ya, mau nurunin CPM si akun lah ibaratnya. Mm-mm. Gitu. Karena ada kadang kondisi akun-akun tertentu yang memang ketika dilempar ke konversi itu CPM-nya gede mulu gitu ibaratnya. Kayak gitu. Oke. Bisa dipuasain dulu konversi. Kayak gitu. Kang mau tanya, kalau interest itu berperan penting dalam iklan nggak? Kalau dulu ya, kalau Kalau dulu sekarang ya. nggak Kalau kalau sekarang? sekarang nggak terlalu. Jadi kan eh, semenjak anak Indo ini banyak yang mazhabnya beralih ke broad ya, gitu. Jadi banyak yang udah Indonesia full gitu. Hmm. Jadi AI-nya Facebook yang optimasi, AI-nya Facebook yang optimasi nyariin audiens, nyariin apa segala macam. Tapi kalau saya sih eh, lebih prepare di split lah gitu, di split ya minimal kalau nggak namanya split audiens bisa di split umur, bisa di split interest, bisa di split wilayah atau apapun itu setidaknya membantu AI-nya Facebook biar nggak kecapean. Hmm, Kalau hmm, kita hmm. lempar se-Indonesia brek ya kalau kebetulan bagus ya bagus banget, namanya broad kan ketika ketemu bagus iya larinya enak bensinnya gede gitu ibaratnya. Tapi kalau misalkan pas lagi jelek jelek banget biasanya. Oke. Cara nurunin CPR gimana? Cara nurunin CPR metriknya banyak sih ya, Oh maksudnya banyak ya. metriknya banyak. Jadi metrik sebelum ke CPR itu kan banyak. Hmm, hmm. Dari ibaratnya CPM dulu nih, biaya tampilan kita ke Facebook itu sama si Facebooknya dikasih mahal apa dikasih murah Hmm. kan. Kalau misalkan dikasih mahal otomatis tayangnya cuma ke segelintir orang. Semakin murah CPM-nya semakin banyak yang lihat iklan kita kayak Hmm. gitu. Nah nanti dari CPM naik lagi. Eh, banyak yang lihat apa banyak yang ngeklik apa enggak itu masuk nanti ke CTR-nya sama CPC-nya kayak gitu. Nah, dari situ nanti dilihat juga banyak yang ngeklik banyak yang convert apa enggak gitu. Nah kayak gitu banyak sih metriknya kalau itu. Oke, ini tadi udah apa Mas ini ya Mas Arbi untuk nol follower, nol like itu baiknya di upgrade dulu Kang Hat ya untuk sosial medianya ya biar Ya barengan aja sih. oh Kalau barengan. saya dulu sambil jalan iklan like sambil jalan iklan follower Instagram, jadi iklan non konversinya dijalanin, iklan engagementnya dijalanin buat ngenalin yayasan kita gitu. Oke. Itu Kang Hat, aku mau nanya, eh, kan ada campaign itu kan ada yang sifatnya itu yang apa namanya eh, timing ya, ada yang sebulan atau cuma 2 bulan gitu. Nah ada Hmm, yang sifatnya itu yang emang like sepanjang sepanjang masa tuh kita bisa bisa pakai evergreen. gitu. Hmm. Kalau menurut Kang Hat, baiknya itu konten untuk iklannya itu diupdate atau enggak kalau emang dia udah bagus? Atau Iya, nanti dia jadi bakal gini, turun lagi gitu? gini. Jadi kalau dimanapun ya yang saya rasain ya, entah Hmm. itu di Facebook, entah itu di mana, ujungnya itu adalah konten sebenarnya. Oke. Nah, konten ini ada nyawanya, gitu, ada nyawanya. Jadi nggak mungkin konten ini perform terus, gitu. Makanya memang yang capek itu di produksi konten sebenarnya, Hmm. gitu. Entah recycling, misalkan konsepnya masih sama, tapi mungkin videonya dibedain atau suaranya Hmm, dibedain, hmm, kayak gitu. Intinya sih harus rutin-rutin kita bikin konten karena nyawa si konten ini ya tergantung ya. Kalau dulu bisa berbulan-bulan gitu. hmm, Mungkin kalau hmm. sekarang sebulan juga udah alhamdulillah gitu. Seminggu juga udah alhamdulillah gitu.
Oke, oke. Size audience setiap aset yang bagus berapa, Kang? Size Size audience. audience, aduh gimana ya? Kalau saya sih nyarinya ya dari dulu minimal tuh di atas 5 juta kalau saya. 5 juta. Makin besar sih makin bagus sebenarnya. Mhm. Kenapa makin bagus? Karena audiens semakin besar itu eh, keunggulannya satu, ketika audiensnya itu besar, otomatis nanti persaingannya itu semakin renggang gitu. Nah, ketika Mhm. persaingan ini semakin renggang, otomatis nilai CPM-nya itu bisa rendah. Jadi nanti iklan kita bisa tampil ke lebih banyak orang. Nah, tinggal nanti kita filter. Nah, iklan mana yang secara tampilan udah bagus, udah banyak yang lihat, tapi secara konversi juga bagus. Jangan sampai yang lihat banyak, yang convert nggak ada gitu. Nanti Mhm. di filter, difiltrasi. Oke. Ahad ada yang minta akun nih. Oke, lanjut. Terus kalau akun personal kena restrict, tapi akun BM enggak, masih bisa ngiklan enggak ya? Itu bisa nggak, Harus Kang? harus join akun manajemen. Oke. Pakai yang kemarin gitu atau gimana? Ah, Ini apa kenapa? akun manajemen? Iya kan, saya juga kan bahas akun manajemen di iklan.online. Oke. Di Mana situ linknya? Langsung replay. ntar aja lah. Saya juga belum update-update, udah lama ini Oke, banyak oke. masalah kehidupan. Konten dengan influencer misal UAS pengaruh kah, Kang? Iya, pengaruh tadi ya, yang Ustadz Sangat yang sangat emang pengaruh ya. trendsetter ya. Ya, intinya sih semakin meyakinkan yayasan kita, itu nanti semakin orang tidak ragu untuk berdonasi. Nah, salah satu untuk Mhm. meyakinkan yayasan kita itu tidak nipu ya dengan cara ya tadi naikin orang-orang terkenal, Mhm. banyakin jumlah follower, aktifin sosmednya, kayak gitu. Mhm. Oke, oke. Ini dapat 1 miliar habis berapa? Berapa persen, Kang Hat? Habisnya, Kang Hat? 30% tadi. 30% ya? Oke. Hmm. 30%, Kang Sauri. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman ya yang masih ada apa namanya, yang pimpinannya mungkin agak apa susah atau kamu bilang kolot kan nggak enak gitu. Agak susah diajak untuk negosiasi. Mungkin ini tinggal di screenshot aja gitu yang punya Kang Hat ini dan tinggal bilang, "Nih, Pak, kalau Bapak mau dapat 1 M, ini rata-rata iklan tuh MC 30% seperti itu ya. Terus gimana cara bisa dapat segini banyak ya? Nanti tinggal berguru aja ke Kang Hat nanti nggak tahu kapan akan dimulainya hilal pelatihan seperti itu. By the way, kalau misalnya mau ada pelatihan ini, aku pengen tahu berapa orang ya yang mau ikut ya? Salah. Oh, banyak. Yo, siapa nih? Kalau cuma 10, mending gak usah aja lah. Aduh, saya juga bingung aja. Ikut, ikut, gasken. Tuh, daftar. Oke, mantap. Ikut. Ya, banyak. 20, 55. Oke, itu tadi kan apa namanya? Saya bacain teman-teman. Mangga kalau mau yang ada open mic, silahkan langsung bertanya. Mumpung Kang Hat ada waktu di sini ya. Soalnya ini saya untuk ngebuat waktu Kang Hat ini yang 1 jam ya. Saya membutuhkan waktu 1 tahun loh untuk pendapatan. Jadi udah dari 1 tahun yang lalu ini baru bisa sekarang ini. Jadi wah sangat sibuk sekali ini Kang Hat. Ya, alhamdulillah ini makasih waktunya Kang Hat sudah bersedia ya Ya, untuk banyak sharing. drama ya, hidup hidup banyak drama. Iya, ya Allah, ya Allah. Ya, nggak apa-apa lah. Emang rezekinya baru sekarang kan ya. Oke. Sesi bebas A, nama yayasan Kang Hadian apa? Namanya Ask Help. Yayasan Ask Help. Bisa dicari di IG. Iya, domainnya baru mati nih. Mau Baru diperpanjang. ya, yayasan Ask Help. Bisa cari di IG ya. Ada di IG. Mm-mm.
Kalau Oh, kalau fanpage udah banyak tumbang ya. Sedihnya gitu loh. oh tumbangnya Semenjak kenapa Kang Hat? semenjak ada restrikan di Facebook tuh Oh, agak sedih ya. Maksudnya dulu tuh masalahnya kita mau peripin fanpage lah ibaratnya dulu tuh. Cuman sebelum mhm, sempat itu terjadi keburu mati. mhm. Aduh. Oke, ini ada yang nanya. Launching update donasi aja kapan? Oke, jadi ini sharing ya. Jadi donasi aja ada beberapa fitur ya. Kemarin juga sudah sempat saya ke teman-teman. Itu paling kalau nggak malam ini, kalau sempat saya, kalau kuat ini, malam ini, kalau nggak ya besok lah gitu. Jadi ini tadi seharian sempat bug fixing gitu, ngecek apa aja yang kurang. Jadi biar teman-teman nanti ketika update itu nggak ada yang bertanya-tanya ini errornya kenapa seperti itu. Yang pasti lebih perform lah daripada apa namanya yang sebelumnya seperti itu. Jadi fokusnya di update yang 17 itu fokusnya ke untuk peningkatan donasi ya fokusnya ya. Jadi khususnya itu nanti teman-teman di form type package 2 kalau yang sebelumnya itu main select, nanti yang kedua teman-teman nanti bisa kayak semacam kayak beli di GoFood atau di GrabFood seperti itu. Nanti teman-teman bisa paket buat paket dan ada gambarnya seperti itu. Terus kalau untuk yang form kurban juga kemarin sudah saya sharing gitu, teman-teman nanti bisa menambahkan apa? Jadi teman-teman nanti dalam satu campaign kurban itu teman-teman bisa buat multiple kurban. Artinya bisa ada kurban kambingnya, bisa juga ada kurban sapinya sekaligus dalam satu campaign seperti itu. Nah, di sana juga teman-teman bisa buat untuk patungan kurban. Kalau menurut hadis di sapi dan kerbau itu sepertujuh ya. Jadi teman-teman tinggal set nanti totalnya berapa, misal anggaplah 30 juta seperti itu satu sapi. Nah, tinggal set ini patungannya sepertujuh gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal orang yang mau donasi nanti bisa nambahin mau berapa orang nih patungannya gitu. Kalau dia nambah dua berarti bisa nambahin dua nama seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh iya ada flip donasi juga. Wah saya lupa ngasih orang flipnya tadi udah itu ya udah nggak apa-apa lah. Di donasi aja nanti di 17 sudah ada flip bisnis ya. Artinya teman-teman bisa connect ke payment gateway-nya si flip. Kalau menurut saya untuk saat ini belum bisa ngecek secara perform ya. Kalau menurut saya udah nyoba kemarin ya lumayan bagus gitu. Nanti tinggal teman-teman coba aja gitu. Apakah sesuai dengan harapan teman-teman? Yang pasti di sana harganya lebih murah dari yang lainnya seperti itu. Yang lain itu sekitar 3.500, 4.000. Dia masih sekitar 2.000 per transaksi seperti itu teman-teman. Terus di sana saya juga nambahin kemarin ada yang request untuk apa namanya payment method. Nanti teman-teman bisa tembak gitu shortcode-nya. Nanti sudah ada metode pembayaran di WA-nya itu tuh ada juga. Terus ada PM. Terus ada juga wah banyak lah nanti teman-teman bisa itu ya bisa cek di list update-nya. Itu info untuk yang update 17 ya. Nanti next-nya lagi apa lagi tuh Mas gitu ya. Di 18 nanti kita rencana bakal mau upgrade ke core. Nanti core-nya kita update supaya teman-teman bisa pakai di PHP version 8 itu yang utama nanti rencananya. Terus nanti rencana juga bakal ada analitik di 18. Jadi teman-teman bakal bisa ngecek performanya nih yang paling perform di semua campaign, terus metode pembayaran apa yang paling banyak dipakai, terus rata-rata paling banyak itu orang di angka berapa donasinya, itu nanti fokusnya di 18 teman-teman. Mungkin itu apa spill-nya ya untuk si Makin donasi keren aja. aja donasi aja, coy. Piye, piye, piye? Makin keren. Oh ya, thank you, alhamdulillah. Oh ya ini sharing sedikit ya teman-teman ya. Jadi eh, saya kan sebelum buat donasi aja itu kan di Magic Order ya, buat apa namanya? Ya untuk bantuin teman-teman gitu ya di online shop. Terus Magic Order-nya nggak saya tinggalin sih, cuman saya cuekin. Jadi emang belum sempat digarap gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini ada yang bermain e-commerce. Jadi di apa namanya di Magic Order itu nanti rencana bakal ada adiknya teman-teman ya. Saya spill sedikit. Ada namanya tuh nanti Flow.
flow. Nah, flow itu nanti lebih kurang bakal seperti Magic Order, tapi saya bakal kuatin di UI UX-nya. Kalau dulu tuh teman-teman bakal, kalau buat form itu kan gini mindset teman-teman ya. Jadi dulu ada temen nanya gimana caranya supaya saya itu bisa ngiklan pakai form. Ya pas saya cari-cari ternyata emang bagusnya itu kan di Caldera Form gitu ya. Nah, ya sudah saya buat gitu ya. Nah, ternyata dari pengalaman yang saya dapat, nggak semua teman-teman itu apa ya, jago ngulik atau dia suka ngulik juga gitu teman-teman. Jadi kalau yang saya rasa home buildernya itu masih kurang kurang apa ya? Ya, bisa Kurang kurang puas. kurang kurang enak untuk orang yang nggak bisa ngulik banyak seperti itu. Nah, nanti di flow nanti teman-teman ini bukan FLO ya, tapi nanti FLOWW. Nah, kayak gitu ya. WW. Say to everyone. Sorry, flow. Nah, seperti itu namanya. Jadi nanti teman-teman tinggal drag and drop. Nanti udah saya sediakan apa namanya fitur untuk. Jadi bayang saya gini, setiap orang, setiap setiap customer atau setiap produk itu dia punya ciri khasnya masing-masing ketika dia itu mau share screen. Siap. Aduh, padahal saya nggak mau share screen ini. Ya Loh, sudah lah. share screen, gas. Masa baru aku yang tahu, kakak? Oke. Masih masih hidup nggak ya? Soalnya di lokal ya. Masih, yuk, share screen yuk. Kok mati? Enable to connect. Ya, Oh. nanti yang dari MGO otomatis ke flow. Yang militan MGO. Ya. Mati. Terminalnya mati. Start. Duh, aku lupa cara TV-nya. Seyo. CD. Udah nggak usah malu-malu. Kayak seperti tanya Ini dulu, kan Beb. ini nanti di share screen. Ya sudah ini itu tak dulu, tak stop share dulu. Apa? Ya, biar langsung login aja kamu. Saya. Ya, stop dulu, baru login pas di dashboardnya aja. Ya, sebentar. Ini tak stop record dulu. Stop record.